Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Tetap semangat ya. Ya. Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang keberagaman. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah memahami tentang keberagaman. Ada keberagaman sosial, keberagaman ekonomi, keberagaman budaya, etnis, dan agama. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai keberagaman makanan tradisional Indonesia. Nah, tahukah kalian bahwa di Indonesia atau di negara kita ini memiliki keberagaman makanan tradisional yang sangat banyak, ya. Salah satu contoh adalah nasi Padang. Nah, nasi Padang ini berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Di sini ada sajian nasi yang legendaris dan telah terkenal bahkan ke luar negeri, yaitu apa tadi? Nasi Padang. Nasi Padang ini biasanya lauknya yang paling umum yaitu ada ayam bakar, kemudian ayam goreng, ikan bakar, ikan goreng, hingga lauk pauk yang juga berasal dari tanah Sumatera seperti rendang. Nah, makanan tradisional yang kedua yaitu empek-empek. Nah, empek-empek ini adalah makanan yang berasal dari Palembang. Empek-empek ini terbuat dari daging ikan dan tepung kanji atau tepung sagu. Nah, selain dua bahan utama tersebut, ada juga komposisi lain yang menyertai seperti telur dan bawang putih, ada juga penyedap rasa dan garam. Empek-empek ini dikonsumsi dengan kuah keencer yang merupakan campuran cuka atau gula aren. Kemudian keberagaman makanan tradisional Indonesia yang ketiga adalah nasi uduk. Nah, nasi uduk ini merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Betawi, Jakarta. Nasi uduk biasanya dimakan bersama lauk tambahan seperti telur dadar iris, kemudian ada tempe orek, udang goreng, empal, dan bahkan sayur asem atau lalapan. Nah, komposisi bahan yang digunakan juga mulai beragam. Nasi uduk paling umum disajikan dengan taburan bawang goreng. Lauknya bisa berupa tahu, tempe, ayam goreng, dan bahkan sambal kemiri merah atau sambal kacang. Makanan tradisional yang keempat yaitu gudeg. Tentunya kalian tidak asing dengan yang namanya gudeg. Gudeg ini berasal dari Jogja atau makanan khas ya dari kota Jogja, juga mendapatkan julukan sebagai kota gudeg. Nah, makanan ini berbahan dasar nangka muda. Gudeg ini mempunyai cita rasa manis sebagai ciri khas dari masakan Jawa pada umumnya. Biasanya gudeg itu dilengkapi dengan ayam, telur rebus, kemudian tempe goreng, sambal goreng krecek, dan dilengkapi dengan areh. Nah, gudeg ini terdiri atas beberapa jenis. Yang terkenal adalah gudeg kering dan gudeg basah. Nah, perbedaannya terletak pada pemakaian santannya. Gudeg kering menggunakan sedikit santan, sedangkan gudeg basah lebih banyak mengandung santan. Kemudian makanan tradisional yang kelima adalah rawon. Nah, merupakan makanan khas Jawa Timur. Hidangan rawon ini mempunyai bentuk seperti sup daging dengan kuah yang berwarna coklat, pekat, cenderung hitam. Nah, warna kuah ini pada rawon dihasilkan penggunaan berbumbu bernama keluak. Biasanya ditambahkan daun bawang, ada sambal, kemudian perasan jeruk nipis di dalamnya, ya. Yang keenam adalah soto. Nah, soto ini juga merupakan makanan khas Indonesia yang disajikan dengan kuah. Bisa kita temui di daerah Semarang, ini banyak sekali yang menjual soto. Nah, biasanya juga soto ini dilengkapi bahan-bahan
seperti tauge, kemudian ada kol, daging, ayam sapi atau babat, misoon, dan bawang goreng. Nah, macam-macam soto pun banyak sekali di Indonesia ini. Ada soto Jakarta, soto Medan, kemudian soto Padang, soto Lamongan, soto Makassar, soto Banjar, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketujuh, makanan tradisional Indonesia adalah papeda. Nah, papeda ini merupakan makanan yang berasal dari Maluku, ya, atau Papua. Papua juga mengkonsumsi makanan papeda. Makanan ini berupa bubur sagu. Kemudian papeda biasanya berwarna putih, bertekstur lengket, menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Nah, disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Nah, kakap merah juga ada. Kemudian ikan kue ya. Bubur papeda juga bisa dinikmati dengan yang namanya sayur ganimu. Nah, itu tadi tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia. Kemudian yang kedua, keberagaman yang ada di Indonesia adalah suku. Nah, tentunya suku di Indonesia juga beragam, ya. Di antaranya ada suku Batak, suku Minang, suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku Banjar, dan suku Asmat. Nah, kalau kita tinggalnya di Jawa Tengah, tentunya kita bersuku Jawa. Nah, suku-suku bangsa tersebut tersebar di setiap pulau yang ada di Indonesia. Kemudian setiap suku bangsa juga memiliki keragaman sosial dan budaya sehingga membuat Indonesia sebagai negara yang kaya sosial dan budaya. Nah, coba saja kalian perhatikan buku LKS halaman 88 kalian. Di situ ada contoh keragaman sosial di Provinsi Jambi. Nah, Provinsi Jambi ini terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Luas Provinsi Jambi tersebut sekitar 53.435 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah sekitar 3.088 jiwa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa masyarakat Jambi ini terdiri atas suku asli Jambi, yaitu suku Melayu. Ada juga suku Kerinci di daerah mana? Daerah Kerinci tentunya. Dan suku-suku lain asli pedalaman yang masih primitif, yakni apa? Suku Kubu dan suku Anak Dalam. Suku-suku asli pedalaman ini biasanya tersebar di Jambi dan sebagian besar masyarakat itu memeluk agama Islam. Nah, sedangkan sisanya pasti ada yang memeluk agama Kristen, Buddha, Hindu maupun Konghucu. Nah, masyarakat di Jambi bermata pencaharian sebagai petani, kemudian ada yang berladang juga dan melaut. Nah, petani ini bertanam padi pada lahan yang kosong. Sedangkan dalam hal melaut, mereka mencari ikan di sungai. Itu salah satu sebagai mata pencaharian tambahan bagi masyarakat atau penduduk di Provinsi Jambi. Nah, bahasa pun yang digunakan di sana di Jambi adalah salah satu anak cabang bahasa Austronesia yang digunakan khususnya di wilayah Jambi bagian selatan. Nah, Provinsi Jambi ini sebagian di wilayah Jambi bagian selatan Provinsi Riau itu juga menggunakan bahasa khusus yaitu bahasa Austronesia. Bila didengarkan dengan seksama, maka untuk bahasa Jambi itu terdengar hampir serupa dengan bahasa Padang, yaitu diakhiri dengan kata o, ya. Misalnya bundo. Kemudian apalagi ya? Ya, nanti bisa dicari sendiri ya. Biasanya diakhiri dengan kata o.
Hal ini mungkin dikarenakan suku Jambi dan suku Padang itu terletak dalam satu pulau yang sama, yaitu Kepulauan Sumatera. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini Bung Hari rasa sudah cukup. Mudah-mudahan materi yang Bung Hari berikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Semangat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.